salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadakuri jiranim bidhi salami majajtada manjara mimmu kelantim bidami amhabatir rihumin tilqa ikadimatin wa awmadal barkufi zalma imin idami fama li'ainayka in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kultas tafiq yahimi maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kunnihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Babu saumit tatawu'i utawi iki iku bab mertelaaken poso sunnah. Sunat dan sunataken apa saumu Arafata, poso ing dalem dina Arafah. Poso ing dalem dina Arafah. Li ghairi musafirin, keduwe liyane wong kang lunga. Wa hajin lan wong kang haji, disunatkan bagi orang yang tidak sedang bepergian dan tidak sedang melakukan ibadah haji untuk melakukan puasa pada hari Arafah. Hari Arafah yaitu pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ini bagi selain musafir dan orang yang sedang melakukan ibadah haji, sunnah melakukan puasa. Wa asyura lan ing dalem dina Asyura. Hari Asyura adalah hari tanggal 10 bulan Muharram. Kalau dalam bahasa Jawa disebut bulan Suro. Suro itu ya dari asal kata Asyura. Karena lidah orang Jawa itu kadang-kadang latah ya, bicycle jadi basikal. Itu makanya kemudian apa? Hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah disebut dengan hari Asyura. Wa tasu'a lan ing dalem dina tasu'a, yakni pada tanggal 9 bulan Muharram. Wasnaini lan ing dalem dina Isnen, wa khamisin lan dina Kamis. Wa khamisin lan dina Kamis. Nabi pada saat masih hidup, beliau itu istiqomah menjalankan puasa Senin Kamis. Pernah Kanjeng Nabi ditanya, kenapa kalau hari Kamis, hari Isnin, hari Kamis beliau berpuasa? Beliau mengatakan tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamis. Bahwasanya amal perbuatan manusia itu ketika hari Senin dan hari Kamis itu dilaporkan, diangkat, dilaporkan kepada Allah. Fa uhibbu ayyu'rada amali wa anna shaimun. Oleh karenanya saya kemudian senang kalau ketika amalku diangkat, dilaporkan kepada Allah, pada saat itu saya sedang berpuasa. Itu alasan Nabi kenapa melakukan puasa Senin Kamis. Wa ayyami bidin lan ing dalem pira-pira dinane padang bulan. Ayyami bid itu tanggal 11 berapa? Tanggal 13, 14 dan tanggal 15. Jadi tanggal 13 malam 13
14, 15 bulan purnama. Ini disunatkan juga melakukan puasa. Wadisolluha utawi tetemune endi? Lewat ya. Wasitatin lan ing dalem 6 dina min Syawal kang tetep saking wulan Syawal. Disunatkan juga melakukan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Pahala yang dijanjikan Allah luar biasa bagi orang yang mau melakukan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami dahri, maka seakan-akan orang itu berpuasa selama 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Ini sering saya ditanya, karena di kampung orang-orang atau masyarakat kita biasanya utamanya di Jawa ya, melakukan puasa Syawal itu biasanya pada tanggal 2 bulan Syawal. 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Hari yang ke-8 itu biasanya ada hari raya ketupat, kupatan bahasa Jawa. Apakah memang harus seperti itu, Pak? Harus dimulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal? Tidak. Hadisnya tadi kan Nabi mengatakan adma'ahu sittan min Syawal. Min ini adalah min taba'id, artinya sebagian. Jadi bagian itu ada bagian depan, bagian tengah, atau belakang. Jadi tidak harus 6 hari itu letaknya di tanggal 2. Kalau saya menyarankan bagi kita yang punya tradisi keliling ke saudara-saudara, ke tetangga, dan tetangga pun juga banyak yang ke rumah kita, saudara pun banyak yang ke rumah kita, maka ketika orang-orang bersilaturahim ke rumah kita, kita jangan puasa. Nah, umumnya hari raya 1 sampai 5 itu masih banyak tamu, atau kita masih bertamu ke tempat orang lain. Maka jangan kemudian kita pada saat itu puasa. Nanti ada tamu memberi makanan, memberi minuman. Mari, silahkan dimakan, silahkan diminum. Dia sendiri tidak makan, tidak minum dengan alasan puasa. Ini tentu kurang tepat ya, sikap yang kurang tepat. Ya puasa silahkan, tapi nanti ketika sudah selesai silaturahimnya, kan masih ada hari yang ke-10 dari Syawal sampai ke-16, atau dari tanggal 15 sampai ke-21. Nah, itu satu, kita bisa menghormati tamu, bisa menghargai orang yang kita kunjungi, sekaligus kita tidak terkena potensi penyakit riak karena mengatakan saya puasa. Ini tidak harus apa. Nah, kecuali ada lagi di Jawa Timur ini di tradisi masyarakat yang memang ketika hari raya kedua 3, 4, 5, 6, 7 itu mereka tidak keluar dari rumah. Baru akan silaturahim pada tanggal 8, 9, 10 dan seterusnya.
Tapi kalau masyarakat kita hari pertama ya hari kedua sudah keliling, sudah bertamu dan banyak tamu yang berkunjung, maka jangan kemudian kita gunakan puasa. Kenapa Pak? Idkhalus surur itu adalah ibadah. Idkhalus surur ibadah. Ini sesuai dengan kaidah fikih kita kan mengatakan al-muta'addi afdalu minal qasir. Ibadah yang bisa manfaatnya dirasakan oleh orang lain itu jauh lebih utama dibandingkan ibadah yang manfaatnya hanya bisa kita rasakan sendiri. Kurang lebih begitu penalarannya. Wadisaluha utawi nyambung sitah biyaumil aidi kelawan dina riyaya iku afdalu luweh utama. Iku afdalu luweh utama. Ini mungkin Syekh Zakaria Al-Ansori ya berijtihad melakukan puasa 6 hari dimulai tanggal 2 bulan Syawal. Itu lebih utama, namanya itisol. Nah, utama ini tentu dilihat dari apa? Dari situasi kondisi lapangan. Kalau kita tidak pernah keluar rumah pada hari raya kedua, 3, 4 itu lebih baik kita puasa di situ. Nah, ada kaidah apa itu? Al-ahkam yataghayyaru, hukum itu akan berubah sebab apa? Sebab zaman, tempat dan seterusnya yang melatar belakanginya. Nah, ini kita juga pakai itu. Sudah, ini berarti boleh disambung dengan hari raya boleh, tidak juga boleh. Wasuna lan wadahrin lan den sunataken poso ing dalem setahun. Ini berat ini dilakukan ini. Kenapa berat? Ya karena kita ini kumpul banyak orang. Diundang ke sana diberi makan, diundang ke sini beri makan. Puasa setahun, sebulan saja sudah berat toh. Apalagi 1 tahun. Ghairi aidin kang saliyane dina riyaya. Wa tasyrikin lan dina tasrek. Ilam yakhaf lamun ora wedi sapa man bihi kelawan saum dzararon ing bahaya. Au fauta haqqin utawa pote hak. Utawa pote hak. Apabila dia tidak khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau khawatir adanya bahaya atau terbengkalainya hak dan kewajiban sebab melakukan puasa, maka dihukumi sunnah melakukan puasa setahun. Orang yang puasa 1 tahun itu kata Nabi, barang siapa yang berpuasa setahun maka akan disempitkan baginya neraka jahanam. Artinya apa? Artinya neraka jahanam itu dijauhkan dari dirinya. Pintunya tidak dibuka untuk dirinya. Siapa yang puasa 1 tahun? Wa illa lamuna ora illam yakhaf bihi dararan au fauta haqqin. Artinya dia andai kata dia khawatir akan terjadi hal-hal yang membahayakan atau dengan puasa itu dia khawatir kalau hak dan kewajibannya tidak dapat dipenuhi, kuriha mongko den makruhaken apa saumu dahrin ka ifradin hale ndewekake ka ifradi jum'atin koyok ndewekake poso ing dalem dina Jumat. Artinya apa? Melakukan puasa hanya pada hari Jumat, tidak diawali sejak hari Kamis atau diakhiri hari Sabtu.
iku hukumnya makruh. Au sabatin utawa ing dalem dina setu au ahadin utawa dina ahad. Oleh poso mau bila sababin kelawan tanpa sebab. Bila sababin kelawan tanpa sebab. Wa qad'u nafli ghairi nusukin lan kaya megot ibadah sunnah ghairi nusukin kang sakliyane haji lan umroh. Kaya megot ibadah sunnah ghairi nusukin liyane haji lan umroh. Oleh megot bila udrin kelawan tanpa udur. Bila udrin kelawan tanpa udur. Wala yajibu lan ora wajib apa qada'uhu ngadani sunnah utawa nafal. Kita kalau memutuskan puasa sunnah misalnya, itu kita tidak berkewajiban mengqadha. Meskipun memutus ibadah itu hukumnya makruh. Wa harumalan haram apa qad'u fardin megot ibadah fardu ainiyen kang bangsa ain. Diharamkan memutuskan ibadah fardu ain. Ibadah fardu ain misalnya kita sholat sudah dapat 1 rakaat tanpa ada sesuatu yang mengharuskan dia memutuskan ibadah, dia keluar dari sholat. Ini haram hukumnya. Haram. Habis ya. Faraqad'u fardi ainiyin. Fardin mekot fardu ainiyin kang bangsa ain. Ainiyin kang bangsa ain. Ini puasa-puasa sunnah yang bisa kita lakukan. Ini sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak 10 hari bulan Rajab, 10 hari bulan Syaban, 10 hari bulan Muharram, atau awal tahun dan akhir tahun. Ini yang dipaparkan di sini ini hanya puasa Arafah 1 bagi selain orang yang haji dan yang bepergian. 2 puasa Asyura, 3 puasa Tasu'a, 4 puasa Senin Kemis, 5 puasa pada bulan-bulan pada pertengahan bulan. 6 adalah puasa 6 hari bulan Syawal. 7 puasa setahun. Yang kelima adalah sudah habis 7. Ini adalah puasa-puasa sunnah. Dah ya. Kitabul I'tikafi utawi iki iku kitab mertelaaken i'tikaf. Sunaten sunataken kula waktin ing dalem saben-saben den sunataken apa i'tikaf. Kula waktin ing dalem saben-saben waktu. Wa fi asyri Ramadhana utawi i'tikaf ing dalem 10 dina ing dalem 10 dinane bulan Ramadan al akhiri kang akhir iku afdalu luweh utama. Iktikaf itu boleh dilakukan kapanpun
utamanya adalah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lailatul, kenapa pada akhir 10 hari akhir daripada bulan Ramadan lebih utama? Lailatul qadari, krana ana Lailatul Qadar. Krana ana Lailatul Qadar. Wa mailu Syafi'i utawi condonge Imam Syafi'i rahimahullah ila annaha maring sak temene Lailatul Qadar iku Lailatu Hadin tanggal 1 ausalisin utawa 23 lan 20. Imam Syafi'i itu lebih condong berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu ada 2 kemungkinan. Kalau tidak tanggal 21 berarti 23 Ramadan. Tentu di sini tidak disampaikan argumentasinya apa, metodenya bagaimana. Di sini Imam Zakaria Al-Ansari hanya mengatakan bahwa Imam Syafi'i condong berpendapat Lailatul Qadar terjadi kemungkinannya tanggal 21 atau tanggal 23 bulan Ramadan. Sehingga pada akhir bulan 10 hari akhir dari bulan Ramadan itu kita didorong untuk memperbanyak ibadah. Nabi sendiri juga begitu. Kalau sudah masuk 10 hari di akhir Ramadan itu memperbanyak ibadah. Wa arkanuhu utawi pira-pira rukune iktikaf iku niyatun niyat. Wa tajibulan wajib apa niyatu fardiyatin niyat fardu. Fi nadarihi ing dalem nadar iktikaf. Kalau kita nadar untuk melakukan iktikaf itu berarti nadar wajib. Iktikaf wajib. Kalau iktikaf yang dilakukan adalah berhukum wajib, maka niat fardu itu wajib. Nawaitu fardal iktikafi. Itu begitu. Karena yang dilakukan adalah bukan iktikaf sunnah tapi fardu. Wa in atlaqa lamun mutlakaken sapa wong ing iktikaf, kalau dia tidak menyebut sunatan atau fardon, bagaimana? Kafat mongko nyukupi hu ing wong apa niyatuhu niyate wong, maka tetap dianggap cukup. Misalnya kita niat nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala, tidak ada sunatan atau fardun, itu tetap dianggap cukup. Walau qayyada lamun membatasi sapa man bimuddatin kelawan mongso, walau kharaja wa kharajalan metu sapa man li ghairi tabarruzin krana liyane nekani hajat, wa adalan bali sapa man jaddada mongko nganyar-nganyari niat sapa man. Andai kata orang itu membatasi iktikafnya, saya iktikaf 1 jam, itu namanya dibatasi dengan waktu. Kemudian sebelum sampai 1 jam dia keluar dengan alasan tidak untuk melakukan hajat. Kalau kita ngomong urusan fikih, maka kita harus kembali kepada definisi. Hajat itu apa? Hajat bukan hajat dalam bahasa Indonesia. Kita itu kadang-kadang ngomong hajat itu tidak sesuai dengan konteks fikih. Dalam konteks fikih itu yang disebut hajat bulughu syahsin haddan illam yatanawalhu fahuwa fi masyaqqatin. Andai kata orang itu tidak mendapatkan sesuatu yang dicari, maka dia akan merasa keberatan. Itu namanya hajat.
hajat. Dia keluar dari masjid tidak untuk memenuhi hajatnya. Kemudian dia kembali ke masjid, maka ketika dia kembali ke dalam masjid harus memperbarui niatnya. La in nadhara ora lamun nadar sapa wong muddatan ing dalem mangsa mutatabiatan kang urut-urut. Fa kharaja nuli metu sapa wong li udrin krana ana undur. La yaqta'u kang ora megotake apa khuruj at-tatabu'a ing urut-urutan wa adalan bali sapa wong. Berbeda jika orang itu nadar melakukan iktikaf dalam satu waktu yang berturut-turut, kemudian dia keluar dari masjid karena ada udzur, maka keluarnya dari masjid itu tidak dihukumi memutuskan apa? Iktikaf. Wa masjidin lan nomor loro rukune iktikaf masjid. Wal jami'u utawil masjid jami' iku aula luweh utama. Jadi kalau iktikaf itu harus di masjid. Masjid itu ya pokok bangunan yang diniati jadi masjid. Itu namanya masjid. Bahkan orang-orang dulu itu ada bagian kamar di rumahnya itu yang diniati jadi masjid. Maka iktikaf di situ boleh sah karena memenuhi syarat sebagai apa? Masjid. Walau ayyana lamun nentokaken sapa wong fi nadrihi ing dalem nadare wong fi masjida Makkah ing masjid Mekah awil Madinati utawa masjid Madinah awil Aqsa utawa Masjidil Aqsa ta'ayyana mongko dadi tertentu apa masjid Makkah awil Madinah awil Aqsa. Andai kata ada orang nadar, saya ingin atau hendak melakukan iktikaf di Masjidil Haram atau Masjid Madinah atau Masjidil Aqsa, maka dia tidak diperbolehkan melakukan iktikaf kecuali masjid yang dinadarkan itu. Wa yakumu lan ngenggon-ngenggoni awalu panggonan atau masjid kang pertama, yakni Masjidil Haram, maqamal akhiraini ing panggonane masjid kang akhir karone. Masjidil Haram itu menempati tempatnya dua masjid yang terakhir, yakni Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Artinya apa? Kalau kita nadar melakukan iktikaf di Masjid Madinah atau Masjidil Aqsa, kita boleh mengalihkannya ke Masjidil Haram. Tidak sebaliknya. Kamu nadar ke Masjidil Haram, maka harus ke Masjidil Haram. Tidak boleh kamu ganti ke Masjidil Nabawi atau ke Masjidil Aqsa. Wazaniyulan ngenggon-ngenggoni apa masjid kang kaping pindho, maka masalisi ing panggonane masjid kang kaping telu, yakni Masjidil Aqsa. Demikian pula kalau kita nadar iktikaf di Masjid Nabawi, maka tidak boleh kamu lakukan di Masjidil Aqsa. Tapi kalau kamu nadar di Masjidil Aqsa, boleh kamu lakukan di Masjid Nabawi. Dan ketika kamu nadar ke Masjidil Aqsa atau Nabawi, boleh kamu pindah ke Masjidil Haram. Kenapa, Pak? Karena Masjidil Haram itu jauh lebih utama daripada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi lebih utama dari Masjidil Aqsa, tidak sebaliknya. Gitu ya.
Maka masalisi walubsun lan nomor telu meneng. Rukunnya yang ketiga adalah diam. Diam di dalam masjid. Qadran lubsu qadrin meneng ing dalem kira-kirane waktu. Yusama kang den arani apa qadru uqufan ing meneng. Wa mu'takifun lan nomor papat wong kang iktikaf. Wa syartuhu utawi syarate mu'takif iku islamun Islam. Wa aklun lan berakal. Orang yang iktikaf itu syarat yang keempat. Orang yang iktikaf itu disyaratkan beragama Islam. 2 berakal. Wa khuluwun lan sepi an hadasi akbaro saking hadas gede, bebas dari hadas besar. Wa yang qati ulan dadi pekot apa iktikaf kata tabu'ihi madani nuli-nuli neman biridatin kelawan murtad wasakarin lan mendem wa nahwi haidin lan umpamane khed. Semisal khed itu ya bisa nifas, bisa wiladah. Takhlu kang sepi apa muddatu i'tikafin mongsone i'tikaf anhu saking nahwu haidin ghaliban ing dalem kaprae. Ghaliban ing dalem kaprae. Wa janabatin lan saking apa junub muftiratin kang batalaken. Muftiratin kang batalaken poso. Ada junub yang membatalkan puasa, ada junub yang tidak membatalkan puasa. Bagaimana Pak? Kalau kamu junub sebelum fajar, kemudian masuk fajar niat apa? Sebelum fajar sudah junub, kemudian fajar sotik kamu puasa, itu namanya junub yang tidak membatalkan puasa. Tapi berbeda ketika kamu sudah puasa dan kemudian barulah datang junubnya, maka itu artinya junub yang membatalkan puasa. Wala ghairi muftirin, ora junub kang ora batalaken poso. In badara lamun aki-aki sapa wong bituhrihi kelawan apa? Sesucine wong ini ada penjelasan bi khilafi ma idza lam yubadir anin nadri khamsatun bi khilafil indi ilam yubadir. Berbeda dengan ketika ia tidak sesegera bersuci. Sudah saya ulangi, rukun iktikaf 1 adalah niat. Yang kedua adalah masjid. Yang ketiga adalah berdiam. Yang keempat adalah orang yang melakukan iktikaf. Ini rukunnya rukunnya iktikaf. Wala jununun lan ora sebab gendeng. Wa igmain lan sebab ayanen. Ora apa? Ora putus apa iktikaf sebab gila atau ayanen, epilepsi. Wa yajibulan wajib apa khuruju man metune wong bihi kang iku sartane man hadasun utawi hadas akbaru kang gede. Metu min masjidin saking masjid. Kalau orang itu memiliki hadas besar, maka wajib segera keluar dari masjid. Wa yusabu lan den wilang-wilang apa
zamanu igmain mongsone ayanen. Gimana ya ini, wa yu'tabaru lan den wilang-wilang, wa yuhsabu lan den wilang-wilang apa zamanu igmain zamane ayanen. Artinya misalnya ada orang mau melakukan iktikaf, saya nadar melakukan iktikaf sehari semalam, dari pagi dia sudah iktikaf, selesainya kan sehari semalam, berarti kan besok pagi jam 6, jam 12 malam dia ayanen atau apa, gila tadi, gila. Lah itu gilanya jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Apakah dia harus menambah 6 jam lagi, Pak, untuk melengkapi jumlah jam iktikaf 24 jam itu? Tidak. Karena ketika dia epilepsi atau ayanan itu masih tetap dianggap beriktikaf, seperti halnya orang yang tidur. Fakot bloko wa fi wala yadurlan orang bahayani apa tazayyunun berhias, wa fitrun lan ora poso. Jadi orang iktikaf itu boleh-boleh saja berhias atau tidak dalam keadaan puasa, boleh. Walau nadhara lamun nadhar sapa wong iktikaf yaumin ing iktikaf ing dalem sedina, huwa utawi man fihi ing dalem yaum iku shaimun wong kang poso, lazima mongko wajib apa saum hu ing man, utawa wajib apa iktikaf. Ini kalau kamu lihat dalamnya, wajib apa poso hu ing man boleh. Jadi yang dikehendaki musonah itu, kalau ada orang nadar sehari dalam keadaan berpuasa, maka dia wajib melakukan iktikaf sehari dalam keadaan puasa. Au ayyatakifa utawa yenton iktikaf sapa wong saiman halih wong kang poso. Wa aksuhulan sewali ya'takifa saiman. Artinya dia iktikaf, dia puasa dan kemudian iktikaf, atau dia iktikaf dalam keadaan berpuasa. Lazima mongko wajib apa iktikaf lan saum hu ing wong wa jam'uhu malan ngumpulaken iktikaf lan saum, lan wajib ngumpulaken apa iktikaf lan saum. Faslun fil iktikafi al-manduri, pasal menjelaskan iktikaf yang dinadari. Kita lanjutkan besok. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka
ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.